Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Cipta Hening, founder Majelis Dzikir Sirul Asrar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sebuah pintu, di mana pintu ini tanpa hijab, tanpa penutup kepada Tuhan kita. Sehingga apabila kita melalui pintu ini di dalam perjalanan untuk mengenal Tuhan kita, untuk beribadah kepada Tuhan kita, maka tidak ada hijab baginya. Pintu apakah itu? Itulah yang disebut dengan pintu kesabaran. Setiap pintu di situ ada satu hijab. Sedangkan pintu kesabaran ini tanpa hijab kepada Tuhan kita. Lalu bagaimana caranya? Ya, diri kita ini agar bisa bersabar dengan Tuhan kita. Salah satu cara agar diri kita itu bersabar dengan Tuhan kita adalah bagaimana kita itu bersabar dengan takdir-takdir Tuhan. Ya, bagaimana kita bersabar dengan semua keadaan yang ada di dalam kehidupan kita, memahami, menerima, merelakan, memaafkan, dan lain sebagainya. Di dalam pintu sabar ini ada keridhaan, ada penerimaan, ada rasa memaafkan, ada ketulusan, dan lain sebagainya. Sebagai suatu perangkat yang menyempurnakan sabar seseorang kepada Tuhannya. Ya, jadi makna sabar kepada Tuhan kita, makna sabar terhadap Rob kita, sehingga kesabaran itu tidak ada lagi hijab dengan Tuhan kita. Dengan demikian kesabaran itu mampu menghantarkan kita berdiri di haribaan Tuhan kita. Salah satunya adalah bersabar dengan kehidupan kita, bersabar dengan takdir kita, bersabar dengan rezeki kita, bersabar dengan keluarga kita, istri kita, anak kita, tetangga kita, teman kerja kita, dan lain sebagainya. Jadi kadang kita ingin bertemu dengan Tuhan kita, ingin bermakrifat kepada Tuhan kita. Ya, orang sering menyampaikan pengalaman hidupnya, pengalaman rohaninya, bahwa mereka telah bertemu dengan Robnya, bahwa mereka telah bertemu dengan Tuhannya. Tetapi apabila di dalam perjalanannya mereka belum dipertemukan dengan kondisi atau suatu keadaan yang membuat dirinya harus bersabar, walaupun di dalam menemukan suatu kondisi kesabaran itu mereka terpaksa atau dengan rasa sukarela, ya, bersabar dengan sikap keluarga, anak, suami atau istri, bersabar dengan sikap kepada orang tua kita, bersabar di dalam menerima perilaku dan sikap tetangga kita, rekan kerja kita, bersabar di dalam menerima kekurangan rezeki kita, masalah kehidupan yang kita hadapi, dan lain sebagainya. Seharusnya apabila kita kepingin ada niatan hati yang bersungguh-sungguh untuk bertemu dengan Tuhan kita, untuk menatap wajah Tuhan kita, untuk mencintai Tuhan kita, seharusnya apabila Tuhan sedang mengutus anak kita, keluarga kita, rezeki kita, kesehatan kita, mengutus agar kita sampai kepada pintu kesabaran, mengutus agar mereka mengantarkan kita
ke dalam pintu kesabaran, maka seharusnya kita terima dengan rasa yang berbunga-bunga, rasa yang berlapang dada, rasa yang bahagia. Karena di balik pintu kesabaran yang kita alami, kesabaran yang mampu kita rasakan, kesabaran yang mampu kita bangkitkan dari suatu keadaan dan kondisi itu, kita akan mendapatkan sebuah kesempatan yang paling mulia, paling langka, di mana kita akan bertemu dengan Tuhan kita tanpa hijab, di mana kita akan mencintai Tuhan kita tanpa hijab, di mana kita akan mendekat kepada Tuhan kita tanpa hijab. Namun seringkali orang itu berpaling apabila dia dibukakan pintu kesabaran oleh Tuhan, agar dia mendekat, agar dia bertemu, agar dia memandang wajah Tuhan. Dengan menyalahkan suatu keadaan, dengan memusuhi suatu keadaan, dengan membenci suatu keadaan tersebut, dia tidak melihat Tuhannya, sehingga dia tidak menyadari bahwa semua keadaan, baik itu kesehatan, kesukaran, kesulitan, digoda oleh keluarga, dicemooh oleh orang-orang terdekat kita, kita tidak melihat bahwa merekalah yang berjasa mengantarkan kita ke dalam pintu kesabaran. Apabila kita tidak melihat mereka sebagai utusan Tuhan untuk mengantarkan kita ke dalam pintu kesabaran, maka gagallah kita untuk membuka pintu kesabaran dan bertemu dengan Tuhan kita. Jadi, apabila seseorang itu menginginkan makrifat kepada Robnya, maka pintu terakhir yang dia hadapi adalah pintu kesabaran. Dan dia akan mengutus anak kita, keluarga kita, kesehatan kita, rezeki kita, tetangga kita, rekan kerja kita, usaha kita, untuk mengantarkan diri kita ke dalam pintu kesabaran. Maka bersyukurlah apabila kita berada di dalam kesulitan, kita berada di dalam cemoohan, kita berada di dalam hinaan, karena sesungguhnya itulah pintu untuk mengantarkan kita ke dalam pintu kesabaran. Terima keadaan itu dengan kesabaran, maka kesulitan itu akan berlalu, hinaan itu akan berlalu, sehingga kita dimuliakan oleh Tuhan kita dan diperlihatkan oleh orang-orang yang menghina kita. Kita dimuliakan derajat kita di antara orang-orang yang menghina kita, orang-orang yang menjatuhkan kita. Buka dulu pintu sabar itu, agar kita keluar dari semua masalah yang kita lalui. Dan sesungguhnya apabila Allah telah mengutus Rasul-Nya, suatu keadaan bagaimana kita seharusnya telah mampu membangkitkan kesabaran di dalam hati kita, maka terima dia dengan sukacita, dengan rasa yang berbunga-bunga. Karena apabila kita belum menerima dengan penerimaan yang sebaik-baiknya dari keadaan yang sulit, dari kebangkrutan usaha, dari rasa sakit atau penyakit yang ada di dalam tubuh kita, maka kita belum akan keluar dari kondisi itu.
maka kita tidak akan pernah menemukan jalan keluar dari kesulitan hidup yang kita lalui, kecuali kita menerima utusan itu dengan penerimaan yang baik. Terimalah kondisi itu sebagaimana kita menerima seorang tamu di dalam kehidupan kita, dengan suatu kondisi yang mengantarkan kita kepada kondisi untuk bersabar, dan kita terima keadaan itu, maka sesungguhnya kita telah menerima utusan Tuhan itu, dan kita masuk ke dalam pintu kesabaran dan bertemu Tuhan kita tanpa hijab. Terima utusan itu dengan baik, maka itulah salah satu cara untuk memutus kebangkrutan, untuk mengobati segala penyakit yang kita alami, dan untuk membuat keluarga kita bahagia serta mulia di sisi makhluk dan di sisi Tuhan kita. Saya kira cukup sekian. Semoga manfaat. Ingat, tetap waras dan tetap fokus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.